Jadi di sini kita mau wawancarain Bapak. Ya, Kita mau wawancara tentang Sumpah Pemuda, Pak. betul. Apakah Sumpah Pemuda masih relevan untuk saat ini menurut Bapak sendiri gimana? Ya, kalau untuk saat ini itu masih relevan karena apa? Generasi yang akan datang kan sangat tumbuh luas ya kan. Udah gitu kan kita harus mencapai Sumpah Pemuda itu karena kan setiap generasi itu kan pasti akan tumbuh dan akan terus berganti walaupun yang sudah tidak mengingat pasti akan ada generasi yang akan berikutnya begitu. Jadi ya harus setiap tahun harus kita memperingati, itu pun harus setiap generasi yang akan datang. Setidaknya kita harus memberi contoh atau memberikan wejangan untuk Sumpah Pemuda bagi kaum yang untuk generasi yang akan datang gitu. Terus kira-kira usaha apa sih Pak yang harus kita lakukan untuk memperingati Sumpah Pemuda sebagai kita pemuda yang ada di Indonesia nih? Kalau untuk itu, jadi kita berlomba-lomba untuk mencapai generasi yang akan datang itu ya seperti contohnya itu memperingati, terus kita berkreasi kreatif serta jangan sampai kita tertinggal dengan masa Sumpah Pemuda itu karena kan itu lebih berarti itu karena itu kan dari perjuangan kita ya, pahlawan gitu. Oke, terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya buat kita wawancarai. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Halo, nama saya Laurentius Narendra Patia Putra Wisono. Hari ini saya akan mewawancara dengan Ibu siapa Bu sebelumnya? Saya dengan Windy Widianti, dosen etika profesi dari Fakultas Teknologi Informasi. Nah, hari ini saya mau bertanya Bu, bagaimana memaknai Sumpah Pemuda ini dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri ya kan. Dan kalau menurut saya Sumpah Pemuda itu adalah salah satu tonggak dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda sendiri itu kan mengajarkan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan gotong royong ya harusnya. Lalu ini yang menjadi landasan untuk membangun lingkungan inklusif di dalam lingkungan sosial, pendidikan, dan di masyarakat. Nah, lalu bagaimana kita memaknai arti dari Sumpah Pemuda itu sendiri ya? Biasanya kita melakukan kegiatan sesuai dengan norma-norma yang ada dan etika yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu kita harus bisa mengetahui bagaimana kita menjalankan itu semua pada saat kita di lingkungan sosialisasi kita seperti apa. Kita harus tahu beretika kita di dalam bermasyarakat seperti apa, yaitu yang diinikan dalam tadi yang kultur dari Sumpah Pemuda sendiri seperti itu. Jadi kita harus mengetahui etika-etika yang berlaku di masyarakat. Kalau selanjutnya ini menurut Ibu penerapan Sumpah Pemuda di era ini sudah baik belum? Secara ini kan sekarang sudah di era digital yang serba gadget dipakai oleh semua kalangan Indonesia. Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya mungkin masih 50-50 ya, maksudnya dalam artian anak muda sekarang itu kan banyak lebih ketergantungan terhadap gadget ya. Jadi mereka apa yang sudah dilihat dari gadgetnya biasanya tidak peka terhadap lingkungan. Jadi ya saran saya untuk anak-anak muda sekarang, anak milenial zaman Gen Z ini lebih dipekakan saja kepada sosialisasinya, komunikasi dengan di dalam suatu organisasi atau dalam suatu lingkungan itu bisa diperbaiki tata cara sopan santunnya, seperti
kita biasanya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, kita harus bisa menghormati seperti itu sih. Ya mungkin sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Sofa Zamarsyah. Saya dari Fakultas Fisik jurusan Kriminologi. Saat ini saya ingin mewawancarai Ibu siapa namanya, dengan siapa? Saya dengan Yuliana, biasa dipanggil dengan Juli. Saya dosen Universitas Budi Luhur di Fakultas Teknologi Informasi. Saya lanjut ya Bu, pertanyaan pertama. Sumpah Pemuda itu kan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia. Kalau menurut Ibu sendiri, Sumpah Pemuda itu apa dan bolehkah dijelaskan secara langsung? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, Sumpah Pemuda ini adalah sebuah ikrar suci atau deklarasi dari pemuda-pemuda kita di zaman itu, di mana yang isinya adalah mengikrarkan tentang sebuah sumpah yang akan diterapkan sebagai kebersatuan kita sebagai bangsa yang penuh dengan keberagaman. Jadi nanti dari sumpah tersebut dapat saya definisikan bahwa kebersatuan kita ini sudah tidak lagi dikotak-kotakan atas nama suku atau adat istiadat atau budaya, tidak, tapi kita merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Baik, Ibu, saya lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Silakan. Bagaimana jika pemuda-pemudi di Indonesia tidak melakukan Sumpah Pemuda seperti ini? Apakah negara kita akan tetap bersatu, dan apakah ada cara lain selain mengikrarkan Sumpah Pemuda ini agar rakyat bersatu melawan penjajah? Menurut saya, jika pemuda-pemudi kita tidak menerapkan, memaknai Sumpah Pemuda dengan baik, ya tentunya tidak akan terjadi yang namanya kebersatuan bangsa Indonesia di atas keberagaman. Ya, tentunya akan terjadi yang namanya, kalau menurut saya ya, pemuda-pemudi yang tidak menerapkan Sumpah Pemuda, tidak memaknai Sumpah Pemuda dengan baik, akan timbul sikap egoismenya. Ya, akan timbul mementingkan diri masing-masing, sehingga itu fatal sekali ketika kita harus bisa bersatu di atas kebersamaan itu, gitu ya. Nah, apa ada penggantinya gitu ya, Nak ya? Adakah penggantinya untuk Sumpah Pemuda ini gitu? Kalau menurut saya pribadi tidak ada. Ya, jadi harus Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena pemuda-pemudi di era sekarang, apalagi di teknologi yang makin kencang sekarang ini, saya melihatnya pemuda-pemudi kita ini cenderung nasionalismenya mulai turun. Ya, dengan datangnya teknologi ya. Jadi bagaimana cara mereka untuk bisa meningkatkan rasa nasionalismenya lagi? Ya tentunya dengan memaknai Sumpah Pemuda yang ikrarnya itu menurut saya sudah sangat suci dan hikmat sekali, sehingga harus benar-benar dipegang teguh.